Pemirsa, sepekan berlalu pasca pemilu, dugaan kecurangan makin jadi benalu. Banyak kalangan menilai pemilu 2024 adalah pemilu yang paling buruk, vulgar, dan brutal. Pasalnya kecurangan disebut telah terjadi jauh sebelum hari pencoblosan dan terus berlanjut hingga proses penghitungan. Kecurigaan kian bertambah manakala Komisi Pemilihan Umum sempat menunda proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. Kini wacana hak angket pun bergulir di DPR. Kubu pasangan calon Amin dan Ganjar Mahfud tengah gencar mengumpulkan bukti kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Akankah semua upaya ini membuahkan hasil? Inilah kontroversi selengkapnya, perang lawan pemilu curang, bersama saya Zilvia Iskandar. Kalau ingin melihat, membuktikan, mengetahui, hak angket paling bagus karena kita menyelidiki. Itulah yang kemudian saya usulkan waktu itu. Minimum sebenarnya Komisi 2 memanggil penyelenggara pemilu apa yang terjadi. Mestinya DPR segera ambil sikap ini, undang penyelenggara pemilu, undang para pakar, undang masyarakat sehingga mereka akan bisa menyampaikan. Kami melihat itu ada inisiatif yang baik. Dengan adanya inisiatif angket, proses di DPR bisa berjalan. Kami siap dengan data-datanya dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar, maka proses DPR bisa berjalan. Saya yakin Partai Koalisi Perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu. Masalah angket, segala kritikan, evaluasi, demo, ataupun surat-surat terbuka, apapun itu ya kami tampung sebagai bahan evaluasi, masukan, dan lain-lain ya. Matur nuwun. Pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya ada anggota Dewan Pakar Timnas Amin, Refli Harun. Kemudian ada juru bicara TPN Ganjar Mahfud sekaligus politikus PD Perjuangan Chiko Hakim. Di sebelah kiri saya ada mantan Hakim Konstitusi Pak Marwarar Sihaan. Kemudian juga ada dosen pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Anggraini dan mantan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang juga pernah menjadi Ketua Bawaslu RI periode 2012-2017. Prof. Muhammad, terima kasih sudah hadir. Kita masih menantikan kedatangan dari TKN atau juru bicara TKN Prabowo Gibran, Maman Abdurrahman, yang mudah-mudahan bisa segera bergabung bersama kita di sini. Saya akan mulai dulu dari Bang Chiko. Bang Chiko, karena capres Anda yang menjadi inisiator untuk mengusulkan hak angket di DPR, tapi katanya dari partai-partai yang lain ini menunggu ketegasan dari PDI Perjuangan jadi tidak mengusulkan hak angket. Coba kita simak dulu pernyataan dari Sekjen Nasdem berikut ini. Tegaskan sikap kita, kami utuh 3 partai akan berada bersama PDIP dan kita menunggu action PDIP sebagai inisiator. Kan yang menginisiasi ini bukan sembarang orang. Ganjar, kader terbaik, capres partai terbesar di Indonesia. Jadi kita anggap ini serius. Oleh karena itu kita mempersiapkan diri. Tadi tim kami sudah mempersiapkan data, kalau ada apa-apa nanti kita tinggal supply. Bang Chiko, action PDI Perjuangan ditunggu. Sudah sampai mana actionnya, Bang? Wacana ini sangat serius akan kami gulirkan, sedang kami formulasikan segala sesuatu hal yang dibutuhkan untuk memulai hak angket ini. Dan saya ingin menegaskan ya, ini yang jarang sekali dibahas oleh masyarakat. Seakan-akan ini adalah hanya permainan politik. Politik itu, partai politik maupun anggota dewan yang berada di parlemen itu kan tugasnya adalah menyerap aspirasi masyarakat. Jadi hak angket ini bagian dari
serapan aspirasi kami masyarakat. Masyarakat secara umum maupun konstituen kami, walaupun bukan yang pemilih kami. Masyarakat dapat melihat, tadi disampaikan juga oleh Metro TV, bahwa ini adalah pemilih terburuk sepanjang sejarah reformasi. Ya kan? Bahkan mungkin sejarah Orde Baru juga tidak seburuk ini gitu. Masalah yang menjadi buruk kan adalah campur tangan dari pemerintah. Nah, ini terkait dengan apa yang disebut hak angket itu adalah untuk menyelidiki, ya kan, pemerintah bagaimana dalam penyelenggaraan pelaksanaan undang-undang. Yang sekarang kita concern adalah undang-undang terkait pelaksanaan pemilu. Nah, ini yang kita akan seriusi. Di luar apa yang kita sedang upayakan juga melalui jalur Bawaslu maupun MK dan lain-lain. Sekjen dari Koalisi Perubahan sudah bertemu untuk merapatkan sikap mereka terkait dengan usulan hak angket, tapi tinggal menunggu PDI Perjuangan. Jadi kapan PDI Perjuangan akan bersikap atau bahkan mengumpulkan koalisi dari Perubahan? Momennya akan datang. Tentunya kita kan nggak bisa tiba-tiba hari ini besok kita berangkat lalu kita hak angket. Semuanya harus kita persiapkan dengan matang. Karena apa? Karena apa yang kita lakukan ini jangan sampai mati di tengah jalan atau hanya semacam show of force gitu, atau semacam hanya ingin menunjukkan bahwa kita berpihak pada rakyat tapi sebenarnya kita tidak serius menjalaninya. Intinya ini semua sedang kita persiapkan karena ini kan adalah apa yang diinginkan oleh rakyat karena rakyat tuh tahu. Pemilu ini tuh rakyat tahu. Ini yang sayang sekali Paslon 2 nggak ada di sini ya. Pemilu ini rakyat tahu siapa yang mereka pilih dan siapa yang tetangga mereka pilih dan apa yang terjadi di lingkungan mereka. Saya baru pulang dari Solo kemarin, ya kan. Saya keliling jalan-jalan sendirian gitu ya, dengan gaya saya yang selalu sering mengkritik Gibran, mengkritik Pak Jokowi akhir-akhir ini gitu ya. Mestinya kan saya takut kalau memang di situ begitu banyak pemilih Gibran yang militan dan lain-lain. Tapi banyak yang datang ke saya, keren sekali Mas Ciko ngomong di TV, ya kan, kritiknya bagus dan lain-lain. Dan mereka bertanya-tanya, kok bisa di tempat saya tuh nggak ada yang suka sama itu, gitu. Kok bisa mereka yang menang? Nah ini terjadi di mana-mana, gitu. Kita jalan di mana-mana nggak ada militansi oke gas tuh nggak ada. Iya nggak ada. Dengar Maman tuh. Dengar Maman nih. Sahabat Bang Ciko sepertinya sudah tiba. Nggak pernah joget oke gas. Ayo silakan, Bang Maman bergabung dong. Sudah ditunggu nih sama bestinya Bang Ciko di sini. Ayo silakan Bang Maman. Iya, jadi intinya itu loh. Halo bro. Tahu aja lagi diomongin ya. Suara terbanyak dia. Kalau dia nggak diragukan. Baik kalau gitu. Kita ke Bang Refli dulu ya. Bang Maman biar istirahat dulu. Bang Refli. Kenapa sih Amin atau koalisi perubahan dari Amin ini harus menunggu sikap dari PDI Perjuangan? Kenapa tidak bersikap juga soal hak angket? Pertama saya mohon maaf batuk ya. Yang kedua adalah itu saya dengar sendiri dari Anies ya. Anies mengatakan 3 partai pendukungnya itu solid. Nah, soal hak angket memang dia tunggu dari PDI Perjuangan karena PDI Perjuangan yang mengusulkan dan juga soal hal yang sangat teknikal juga. Kan angket ini harus mayoritas dihadiri lebih dari separuh dan lebih separuhnya harus menyetujui. Kalau misalnya semua paripurna itu dihadiri 100%, maka kalau misalnya gabung dengan 3 partai pendukung plus PDIP dan kemudian P3, itu jumlahnya 314 melawan 261. Jadi secara teknikal hak angket pasti lolos, paling tidak untuk dibentuknya panitia angket, kan begitu. Kalau kemudian yang datang itu cuma katakanlah 3 partai pengusung dari Amin, cuma 167 kursi dan itu jauh. Karena itu dengan penguasaan 128 kursi ditambah P3 19 kursi, maka masuk akal. Yang ditunggu adalah leadership dari PDIP sebagai inisiator dari Ganjar dan kemudian dari partai terbesar, di mana ketua DPR juga berasal dari PDIP. Jadi tinggal tunggu hitung-hitungan kekuatan di DPR ya, akan lolos atau tidak. Karena kalau enggak ya cuma omon-omon, mati sebelum berkembang jadinya. Nah, mati sebelum berkembang, tapi banyak orang bertanya, memangnya mau mengusulkan hak angket itu bisa apa sih, Pak Maru? Apakah bisa sampai mengubah hasil pemilu hak angket itu? Ya saya kira dari sisi apa yang dikatakan, kalau ditemukan semua hasil pengawasan itu benar bahwa pelanggaran, kecurangan sistematis, meskipun keputusan di DPR itu adalah bersifat politik, tetapi itu menjadi bukti yang bisa dibawa ke MK untuk menyatakan yang melakukan pelanggaran diskualifikasi. Oleh karena itu kalau dari sisi kesulitan pembuktian di MK itu dengan tenggang waktu yang sangat sedikit itu sebenarnya membutuhkan suatu proses
pengumpulan barang bukti seperti yang dilakukan kalau di dalam satu angket dengan satu penyelidikan yang memiliki kualitas juga, misalnya memanggil menteri di dalam hal kalau misalnya dipersoalkan apakah misalnya bansos atau BLT itu adalah dari anggaran APBN yang dipakai juga, dan ada bukti bahwa misalnya seperti yang disebutkan di gambar bahwa bantuan sosial itu ada gambar Gibran, dan kuantitas daripada alat bukti seperti itu yang diduga terstruktur sistematis masif itu bisa menjadi alat bukti yang sangat konkret di MK, menutup waktu atau tenggang yang terbatas di MK itu. Singkat cerita, output dari hak angket itu bisa menjadi bukti di MK. Ya, kalau ini bisa terjadi ya. Kalau terkejar gitu ya, secara timeline-nya ya. Tapi tidak hanya output ya, dalam proses kan ada pemeriksaan kan. Jadi siapa tahu tiba-tiba pemeriksaan ini menemukan sebuah fakta yang barangkali tidak bisa diungkapkan di tempat lain. Misalnya ini mohon maaf ya, misalnya dugaan keterlibatan aparat. Itu sejak lama kalau kita bawa ke Bawaslu, udah pasti cuma omong-omong doang, ya kan? Dibawa ke MK, nggak ada yang berani menjadi saksi. Karena itu kalau kita bawa ke DPR, nah DPR paling tidak dengan haknya ya untuk memanggil orang secara paksa dan kemudian gesture kelembagaannya itu bisa lebih menjamin. Oke, benar ya bisa kayak gitu ya. Soalnya ada juga yang bilang, ini mantan ketua MK juga yang bilang kalau sebetulnya hak angket itu ya ujung-ujungnya hanya gertak-gertak politik saja. Coba kita simak, ada cuplikan. Ini sahabatnya Pak Maru kan ya? Tidak hanya sahabat, kan? Promotor. Coba kita lihat pernyataan dari Jimli Asyidiki yang menyatakan hak angket itu cuma gertak. Sambil ditampilkan ya, saya akan langsung tanya pendapat dari Bang Maman. Bang Maman, jadi benar nggak, pendapat nggak kalau hak angket itu cuma ya gertak-gertak politik saja, bakal sulit realisasi melihat konstelasi politik saat ini? Makasih Mbak. Pertama saya harus bilang itu hak konstitusi setiap anggota yang kita juga nggak bisa mengintervensi, dan juga itu menjadi hak konstitusi anggota dan hak konstitusi masing-masing fraksi. Karena dalam Undang-Undang MD3 dan Tatip DPR itu syarat untuk mengajukan hak angket itu 25 orang minimal, lebih dari satu fraksi. Itulah menjadi syarat usulan pertama. Lalu diketok dan disetujui di rapat paripurna. Nah, rapat paripurna itu dihadiri oleh setengah plus 1. Jadi artinya maksud saya itu adalah mekanisme pengajuan hak angket, itu satu. Lalu yang kedua, kalau terkait gertakan, waduh itu silakan ditanyakan kepada masing-masing partai yang mengajukan. Namun jadi bukan ditanyakan ke kita, kalau kita kan jelas positioning kita kepada aspek proses yang sedang berjalan. Tapi TKN Prabowo Gibran tidak merasa sedang digertak ya dengan hak angket itu, usul hak angket? Enggak, bagi kami begini, ini kan Mbak, ini kan ruang demokrasi Mbak. Yang setiap orang juga berhak menyampaikan ide dan pendapatnya. Saya pikir sah-sah saja, silakan saja. Silakan nanti kita berproses saja nanti di DPR gitu. Namun satu hal saya mau kembalikan begini. Sebetulnya apa sih yang menjadi isu besarnya? Isu besarnya kan masalah kecurangan. Gitu loh. Nah, kalau misalnya masalah kecurangan, sepemahaman saya selalu konsisten aja pada aturan main yang ada. Di setiap partai itu punya saksi. Dan di 01 itu kita tahu loh, saksinya itu militan loh, PKS loh. Ini udah jadi rahasia umum. Saksi-saksi PKS itu saksi-saksi yang luar biasa, cukup militan. Di 03 ada saksi-saksi PDIP. Yang kita tahu juga luar biasa terengginas juga saksi-saksinya PDIP itu. Jadi kalau mau melihat dari performance saksi yang mengawal di tiap-tiap TPS dari tingkatan TPS, desa, kecamatan, lalu kabupaten, provinsi, saya melihatnya hampir sulit ada celah. Gitu loh, karena diawasi nih oleh semua masing-masing saksi. Nah, begitu juga di kita, di saksi 02 juga kita punya saksi. Di Partai Golkar juga kita menyiapkan, di Gerindra kita menyiapkan. Artinya maksud saya begini, dari aspek legislatif dan pilpres, semua punya saksi. Yang dimana saksi itu menyaksikan proses perhitungan dan nanti ikut tanda tangan. Nah, kalau misalnya ada permasalahan, ya menurut saya silahkan diajukan permasalahan-permasalahan ataupun potensi-potensi ataupun dugaan-dugaan kecurangan tadi. Itu satu ya. Kita harus break ini. Mekanisme yang ada itu yang kita ketahui ya Panwaslu, apabila ada masalah administrasi, apabila ada praktik unsur kecurangan diajukan ke MK. Nah, yang jadi pertanyaan kan sekarang dimunculkan wacana di hak angket. Pertanyaan sampai pada titik apa sih hak angket itu akan
punya output kan gitu sebetulnya. Nah, bagi saya justru kalau hak angket ini bergulir, ini malah menggeser substansi sebetulnya. Makanya Mbak Titi sebetulnya masih perlu tidak effort kita berusaha untuk mendorong hak angket, atau ya udahlah itu bakal sia-sia, mending langsung gugat ke MK. Nanti kita akan saja nih Mbak Titi, masih perlukah kita mendorong hak angket atau sudahlah sia-sia langsung aja ke MK? Jadi kalau kita agak melihat sejarah pemilu kita, hak angket pemilu itu juga sudah pernah ada. 2009 hak angket DPT diusulkan oleh 22 anggota DPR dari 6 fraksi. Jadi proses hukumnya berjalan, proses politiknya berjalan. Bukan hanya untuk tadi misalnya menjadi temuan-temuan baru, tetapi juga perbaikan pemilu ke depan. Misalnya dari angket DPT itu, akhirnya kita punya kebijakan yang lebih baik soal DPT. Termasuk juga misalnya rekomendasi mempercepat akhir masa jabatan penyelenggara pemilu. Pada waktu itu KPU Bawaslu-nya dipercepat akhir masa jabatannya karena perubahan undang-undang. Jadi ada output perbaikan undang-undang, perbaikan tahapan pemilu, pengaturan pemilu. Itu satu sisi. Nah, proses di Bawaslu dan di MK juga bisa ditempuh. Pertama begini, di MK itu tidak bisa hanya melihat angka ya, karena ada 3 substansi yang bisa mempengaruhi perselisihan hasil. Kalau angka itu kan soal pergeseran, pergerakan, perubahan, pengurangan, penambahan, itu satu sisi. Yang kedua, bisa saja misalnya dipersoalkan soal konstitusionalitas keterpenuhan persyaratan pencalonan. Apakah dari aspek administratif ataukah prosedur ya, karena prosedur juga bagian dari administratif. Yang ketiga itu terkait dengan angka itu dihasilkan dari proses yang bagaimana dulu. Bisa karena ada kontribusi manipulasi aturan, manipulasi terhadap pemilih, misalnya karena iming-iming, lalu politisasi program negara dan seterusnya, atau juga bisa terjadi karena pengaruh-pengaruh ilegal karena tidak efektifnya pengawasan dan penegakan hukum. Nah, ini kan elaborasinya agak berbeda ya. Jadi jangan hitung-hitungan kalkulator saja ya. Iya dong, karena MK juga bukan mahkamah kalkulator kan, tapi mahkamah konstitusi, pengawal konstitusi dan demokrasi. Sekarang namanya sudah banyak soalnya Mbak Titi. Jadi menurut Mbak Titi dua-duanya didorong, mau itu proses politiknya, kemudian di MK-nya didorong. Bawaslu-nya masih perlu didorong juga? Kalau ini jangan sampai jadi tronton mogok gitu ya, jadi dorongannya harus besar. Maksud saya begini, itu ruang yang diberikan oleh konstitusi dan undang-undang, dan prosedurnya diambil oleh pemangku kepentingan yang relevan dan berhak, ya kenapa tidak? Baik, Prof. Muhammad, kita punya 3 penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, DKPP. Apakah tidak cukup 3 ini saja lembaga yang menangani semua kecurangan ini? Atau memang jangan-jangan 3 lembaga ini memang sudah tumpul untuk menangani kecurangan-kecurangan pemilu yang ada, sehingga kita harus menempuh jalur yang lain? Iya. Di dunia ini hanya 3, hanya satu-satunya negara yang punya 3 lembaga penyelenggara. Yang lain ada Bawaslu tapi sedikit ya. Tapi masing-masing 3 lembaga ini juga jelas mandat undang-undang apa tugasnya. KPU memastikan tata kelola pemilu, Bawaslu memastikan tata kelola pengawasan pemilu, DKPP memastikan tata kelola perilaku pemilu. Jadi sebenarnya walaupun dia satu rumah namanya penyelenggara, tapi kamarnya beda-beda. Nah, kita berharap 3 lembaga ini punya sinergitas. Di era saya itu ada namanya rapat tripartit. Itu sangat efektif untuk mencegah potensi-potensi yang bisa mengundang perhatian publik yang tidak perlu. Jadi kita gradual kita lakukan. Minggu ini di DKPP, saya ngundang KPU Bawaslu. Minggu depan Bawaslu ngundang DKPP dan KPU, dan seterusnya. Nah, itu harusnya bisa digunakan formula itu. Kalau yang sekarang kayaknya cari perhatian publik terus ya, Prof. Mahfud? Saya tentu tidak dalam posisi menilai itu ya. Kita lihat pada kinerjanya ya, pada kinerjanya kan. Bawaslu juga sudah hadir mengatakan ada sejumlah ribuan temuan. Nah, bagi saya itu satu hal yang baik, tapi jauh lebih baik kalau temuan itu diselesaikan. Ya, yang dirilis oleh Pak Bagja itu bagus. Saya kira temuan Bawaslu daerah ada sekian ribu karakter dugaan pelanggaran begini. Tapi bagi saya selaku mantan ketua Bawaslu jauh lebih penting bagaimana temuan-temuan itu diselesaikan secara bertanggung jawab, secara akuntabel. Bahwa temuan terkait dengan surat suara ganda, temuan dengan potensi mobilisasi dan seterusnya itu dijawab oleh Bawaslu dengan menggunakan perangkat undang-undang dan peraturan Bawaslu yang sudah disiapkan. Menurut Prof. Muhammad, teriakan soal kecurangan itu tidak akan banyak di pasca pemilu kalau seandainya dugaan-dugaan kecurangan yang sebelum pemilu ini, pra TPS ini, sudah diusut dengan baik oleh Bawaslu? Ya, Bawaslu punya instrumen pencegahan sebenarnya, punya kewenangan pencegahan. Jadi
kita berharap memang Bawaslu itu ada sense of pengawasannya tinggi gitu. Jadi Bawaslu punya 2 perangkat, punya namanya temuan dan laporan. Kalau laporan itu masyarakat melaporkan, itu pengawasan pasif. Tapi kita mendorong teman-teman Bawaslu dan saya lihat sudah cukup kelihatan pengawasan aktifnya berupa temuan. Outputnya? Outputnya harusnya ya temuan itu diselesaikan juga. Kalau dia pelanggaran disampaikan kepada publik, ini ada pelanggaran kan. Ya memang kita sempat juga agak-agak sedikit ini ya. Agak prihatin lah kemarin ada temuan masalah siapa namanya Gibran bagi-bagi susu di itu ada dua hal yang menurut saya harusnya Bawaslu RI harus tegas di situ. Ternyata tidak. Ya ternyata Bawaslu DKI yang kemudian menyuarakan itu ya walaupun bukan pelanggaran. Dugaan soal kecurangan itu tidak hanya terjadi pada saat hari pencoblosan, itu sudah diungkapkan oleh calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Coba kita simak lagi pernyataannya. Problem yang terbesar bukan di TPS. Tapi problem terbesar yang ditemukan adalah kegiatan-kegiatan pra-TPS. Kegiatan-kegiatan yang membuat aktivitas di TPS itu dipengaruhi. Pada saat hari pencoblosan katanya kan ada saksi gampang untuk mengawasinya. Yang sebelum-sebelumnya gimana Bang Refli? Ya kalau kita bicara tentang kontur kecurangan ya, itu kita tidak bisa terbatas hanya pada hari H pencoblosan atau pasca pencoblosan. Karena kan pencoblosan suara itu dibentuk dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Jadi kegiatan sebelumnya itu sangat mempengaruhi. Saya misalnya mengutip seorang surveyor ya yang mengatakan ini pollster soal money politik misalnya. Itu ada watak orang Indonesia kalau dikasih uang itu dia itu bukan kemudian menolak, dia terima dan dia berterima kasih. Jadi seperti Ratu Adil memberikan sesuatu dan kalau dia tidak memilih, maka dia merasa bersalah. Karena dia berpikir ini orang ini sudah baik kepada dia, kok nggak pilih. Nah itu karakter seperti itu ditemukan oleh pollster. Dan itu dimanfaatkan? Iya, ada juga memang dan itu banyak. Yang agak idealis ada. Kalau dia misalnya memberikan diberikan sesuatu, maka dia akan pilih yang lain. Itu yang idealis. Tapi karakter ketiga, orang yang memang sudah ada pilihan. Mau dikasih, nggak mau dikasih. Nah, celakanya masyarakat Indonesia itu, yang banyak itu yang kelompok pertama. Karena kan kita lihat tipologi pemilih kita yang masih menengah ke bawah dan di pedesaan. Nah, soal-soal seperti itu, memang tidak bisa tertangkap kausalitasnya secara kasat mata. Tapi kita bisa mengatakan sebagai sesuatu kompetisi yang tidak fair. Ya kan? Unfairness competition, kalau kita lihat seperti ini. Karena itulah, kalau kita misalnya maju ke MK dengan judul TSM, ya Anda akan gagal. Kalau Anda hanya mempermasalahkan saat pencoblosan dan kemudian pasca pencoblosan. Karena hal seperti itu pun sebenarnya bisa dibuktikan ada kontrol juga sebenarnya. Misalnya ada soal IT KPU yang dianggap bermasalah. Nanti kita akan bahas lebih jauh itu. Begitu. Bang Refli, saya akan minta tanggapannya soal penundaan rekapitulasi yang terjadi karena katanya si rekapnya bermasalah, harus disinkronisasi terlebih dahulu. Apakah itu justru menjadi celah untuk terjadinya kecurangan dan bagaimana membuktikan kecurangan TSM itu? Apakah semudah ucapannya? Sesaat lagi pemirsa. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi kontroversi. Mulai lagi dari Bang Ciko. Bang Ciko, kami dengar PDI Perjuangan itu curiga penundaan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan itu dilakukan supaya partai yang tidak lolos disulap menjadi lolos. Dari mana dasar kecurigaan itu? Dari apa gini ya? Saya rasa ini nggak bisa diisolir cuma partai PDI Perjuangan aja yang curiga terhadap hal-hal seperti itu. Kita ketahui dari, nah ini yang kenapa harus ada hak angket ini harus juga dilaksanakan selain juga tadi kata Mbak Titi, pelaporan ke Bawaslu dan juga MK, semuanya harus bersamaan dilakukan. Banyak hal-hal yang memang mungkin tidak bisa kita pelanggaran itu bisa tidak termasuk dalam undang-undang pemilu. Saya mau kasih contoh aja ya. Banyak sekali hal yang terjadi di TPS yang mungkin nggak umum diketahui apa kecurangan-kecurangan yang bisa dilakukan. Nah, kecurangan ini pelanggarannya di mana agak sulit untuk dibuktikan. Nah, saya kasih contoh, saya pribadi ya, saya datang ke TPS, kebetulan saya sebenarnya udah nggak tinggal dari situ, tapi saya masih kakak saya di sana dan KTP saya di sana. Saya sudah terdaftar sebagai pemilih. Tapi saya tahu orang rumah yang di sana itu mengatakan bahwa saya tidak mendapatkan undangan untuk memilih. Nah, ini umum di masyarakat. Banyak dari masyarakat itu tidak mengetahui bahwa sebenarnya undangan itu tidak terlalu penting. Kalau mereka sudah terdaftar, sebenarnya mereka tinggal datang aja. Nah, saya datang karena saya mengetahui itu. Saya datang ke TPS, saya bersama ibu saya gitu. Saya datang ke TPS. Saya bilang saya nggak dapat undangan, tapi saya tahu saya udah masuk di sini gitu. Oh iya Pak, undangannya ada. Jadi ada undangan sebundel.
segini yang tidak didistribusikan ke pemilih. Dan saya ini udah 25 tahun berada di partai politik, ya ikut dalam tim ses capres-capres yang sebelum-sebelumnya dan lain-lain. Saya tahu, saya pernah jadi caleg juga, saya tahu ini adalah bagian dari upaya untuk membuat orang menjadi golput. Kenapa harus menjadi golput? Ketika golputnya tinggi, ada kertas suara yang tidak dicoblos. Ada juga kertas suara cadangan di situ. Dan ini dilakukan pencoblosannya kapan? Dilakukan pencoblosannya secara ilegal jam makan siang sebelum penghitungan suara. Dan ini ada viral di media sosial juga. Ada kertas suara yang dicoblos. Jadi kecurangan itu banyak sekali. 1 jam, 2 jam sebelum pemilihan. Dan kalau kita bicara soal TSM, tentu kita bicara soal dari mulai pembentukan provinsi baru, dari mulai penunjukan PJ Bupati maupun gubernur. Nah ini dari mulai pelanggaran-pelanggaran yang tidak bisa tidak diindahkan oleh Bawaslu ya. Kita bicara soal Gibran bagi-bagi susu ya kan, itu bagian dari kampanye tentunya pasti, karena makan siang gratis dan bagian susu adalah kampanye mereka gitu. Nah ini juga Bawaslu nggak menindaklanjuti Heru sebagai PJ Gubernur DKI yang tadi saya bilang kenapa ada pembentukan PJ sama sekali tidak menindaklanjuti juga, padahal itu adalah pelanggaran untuk Car Free Day, pelanggaran. Nanti kita akan bicara lebih jauh jadi soal banyak bagaimana banget ini. Jadi kenapa sih hak angket ini perlu, dan PDI Perjuangan sedang serius dalam menggulirkan. Sedang serius ya. Kembali lagi soal penundaan rekapitulasi yang terjadi di tingkat kecamatan. Bang Maman, ada juga kecurigaan penundaan sengaja dilakukan. Ini kan katanya mau otak-otik suara. Salah satunya kan ini yang berselisihan kompetitif ini antara PD Perjuangan dengan Golkar. Katanya mau disulap-sulap juga supaya suara Golkar itu kursinya nanti lebih banyak, sehingga nanti jatah ketua DPR itu jadi punya Golkar. Gimana tanggapannya soal itu? Mbak, kalau kita bisa sulap-sulap suara, Mbak, itu gue bikin kursi DPR Golkar itu jadi 300 kursi, Mbak. Ngapain nanggung cuma 110, 120 kursi gitu loh. Kalau memang kita bisa melakukan sulap-menyulap suara. Saya mau bicara, saya hari ini praktisi politik dalam 3 kali pileg. Saya pernah tahu cara kalah, karena 2014 saya pernah kalah pertama kali saya nyalek. 2019 saya menang, jadi saya tahu cara menang. Lalu sekarang 2024. Saya harus sampaikan ya, ada perbedaan dari 2014 dulu. 2014 masih ada peluang untuk kita bermain. Sulap-sulapan. 2014. Masuk ke 2019 sulit sekali. Ditambah lagi plus yang sekarang, saya sampai sekarang juga bingung. Orang banyak ngomong. Misalnya kayak suara saya nih. Ini saya tapi saya nggak akan sebutkan ya partai segala macam. Biasa namanya kita ngobrol-ngobrol gitu. Bro, gini bisa nggak lo? Suara lo kan udah banyak banget. Bagi dong gini-gini. Terus gue bercandain gini. Ya udah bos, gue mau ngasih suara gue, tapi gimana caranya? Jadi maksud saya begini, Mbak. Dengan sistem sekarang yang sudah sangat rigid, terus C-hasil itu sudah terupload di Sirekap, psikologis para penyelenggara pemilu itu sulit dan agak cenderung nggak berani melakukan praktek permainan. Jadi sampai sekarang ini saya bingung kalau ada orang mengatakan kita bisa transfer suara, kayak transfer duit di rekening bank. Ini ingat loh, ini transfer itu suara. Itu kisah nyata, Bang Maman. Buka. Bang Maru, ayo, Pak Maru cerita. Soal ada transfer suara nih. Saya. Ya, jadi gini. Nah, artinya gini loh. Pak Maru katanya ditawarin tapi saya mau bilang oke ya. Satu ya, itu yang kedua. Yang ketiga saya mau bilang begini, Mbak. Transfer suara kalau hanya dalam jumlah 100-200, saya bisa mengatakan 100-200 suara per kecamatan mungkin masih bisa. Tapi kalau dalam setiap kecamatan kita mau transfer suara dalam jumlah 5.000 suara, 10.000 suara, nggak make sense, Mbak. Come on, kita ini juga punya nalar gitu loh, Mas. Tapi yang saya dengar, Bang Maman, dari Prof Muhammad ini, katanya hantu-hantu kecurangan itu paling banyak di tingkat kecamatan. Aku mau sampaikan aja. Kalau 5 suara per TPS, sedangkan ada kertas suara yang tidak tercoblos itu sekian 100 lah, let's say 1 TPS, karena ada golput dan kertas suara cadangan. 5 kali 830.000 itu berapa? 4 juta suara. Ini kan tadi kita bicara dan saya yakin tidak 5 suara yang dicurangi per TPS. Nah, ini kan tadi saya kan bilang konteksnya pasca pemilihan ya, betul nggak? Ini kan tadi yang ditanyain sama kan pasca pemilihan. Jadi kondisi hari ini nih, misalnya pasca pemilihan kita mau transfer suara, saya belum ketemu, Mbak. Tolong dong, ayo. Makanya cuma kita tanya yang sudah punya pengalamannya ya. Prof Muhammad yang mengawasi. Saya dengar hantu-hantu kecurangan itu paling banyak di tingkat kecamatan. Benar tidak, Prof? Apalagi ada penundaan rekapitulasi yang terjadi pada saat itu. Jadi memang kalau melihat riwayat
pelaksanaan pemilu kita, potensi perubahan suara itu memang ada di rekap kecamatan. Di situ yang paling memungkinkan oknum untuk melakukan perubahan. Karena dari TPS itu rekapitulasi pertamanya di kecamatan. Dan di kecamatan itu teman-teman yang terlibat adalah teman-teman ad hoc. Yang BIMTEK-nya sangat singkat, pemahaman pemilunya saya tidak pandang enteng ya, artinya relatif terbatas. Lalu dipaksa untuk mengelola sebuah formula suara yang sangat, menurut saya sangat menentukan gitu. Jadi memang by data ketika saya sebagai ketua Bawaslu dan ketua DKPP, memang yang paling banyak melakukan perubahan suara itu adalah oknum teman-teman di kecamatan. Caranya bagaimana, Prof? Ya tentu merubah rekapitulasi. Jadi dia Prof, jadi ketua DKPP Bawaslu tahun berapa waktu itu ya? Saya ketua DKPP 2020 sampai 2022. Oh, oke. Jadi maksud saya potensi-potensi itu ada. Ya ini pemilu kita ini kan melibatkan banyak orang, banyak kepentingan. Istilah saya itu kantong-kantong penyelenggara itu masih menghadap ke langit. Potensi dia digoda sangat besar. Ya saya sendiri pernah digoda sebagai ketua Bawaslu. Saya saja berani digoda, bagaimana yang dibawa? Saya pernah digoda dengan cek kosong. Biar Mas Maman tahu, saya sebagai ketua Bawaslu pernah digoda. Jadi saya saja yang bebas ngisinya nanti. Gini Mbak Silvi, saya saja ketua Bawaslu, toh pada waktu itu ada orang yang berani menggoda saya. Bagaimana teman-teman di bawah ini yang gajinya terbatas, ya, kemudian pengetahuan pemilu yang terbatas, itu pasti juga digoda. PPK itu kapan? Nah, tergantung bagaimana teman-teman Bawaslu RI secara berjenjang memberikan penguatan. Dan DKPP kan juga punya fungsi untuk mengingatkan tentang integritas. Saudara, kalau kita mau, potensi kecurangan itu bisa saja. Kalau oknum mau melakukan itu bisa saja. Tapi tentu harus melibatkan banyak orang. Kalau dia bermain sendiri, satu orang bermain sendiri itu tidak mungkin. Nggak bagi-bagi. Pasti ada, ya harus ada sinergi ya. Harus ada sinergi ya. Tapi itu tidak mewakili semua. Alhamdulillah saya kira dari jumlah penyelenggara kita masih lebih banyak lah yang bisa menjaga integritas. Tapi gini, kalau kita biar pola-pola kecurangan itu ya, yang faktual itu salah satunya adalah yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi. Itu kan banyak sekali. Dari mulai pemilu pertama saja ketika Mahkamah Konstitusi ada itu, saya masih ingat tuh 273 kecurangannya di 273 dapil. Kalau kemudian meningkat terus itu sampai 600, 700 dan lain sebagainya. Dan itu bukannya turun, terus meningkat. Apalagi ketika sistem proporsional terbuka begini kan, unit yang dipermasalahkan tidak hanya antar partai politik. Antar teman juga mereka permasalahkan. Ada yang berhasil, ada yang enggak. Begitu. Oke, kalau begitu Pak Maru dan juga Mbak Titi, apakah sebegitu sulitnya menemukan atau memutuskan ada kecurangan yang bersifat TSM? Karena selama ini belum ada itu. Yang namanya Pilpres terbukti ketemu ada kecurangan TSM. Kenapa? Apakah begitu sulit menemukannya atau bagaimana? Nanti kita akan bahas pemirsa sesaat lagi. Baik, kembali lagi di kontroversi pemirsa. Pak Maru, selama ini gugatan TSM di Pilpres itu belum pernah terjadi. Kenapa? Apakah memang sebegitu susahnya untuk menemukan kecurangan TSM di Pilpres? Ya, saya kira memang kalau di dalam proses pembuktian di MK itu tadinya dikatakan bahwa proses pemeriksaan atau putusan seperti sekarang diserahkan kepada Bawaslu itu harus diselesaikan sebenarnya di sana pada awalnya ya. Tetapi kan tidak selalu terjadi apa yang diharapkan itu. Karena barangkali juga Bawaslu kadang-kadang menunggu hanya laporan. Padahal sebenarnya dia bisa menemukan dengan begitu banyak cara kan. Oleh karena itu sebenarnya juga apa yang dikatakan pembuktian, besaran pembuktian di MK itu sebenarnya boleh kita katakan dengan metode pembuktian yang sekarang itu sangat mikro sebenarnya. Yang kita butuhkan sebenarnya sekarang pendekatan makro. Oleh karena itulah dalam melihat seluruh persoalan, terutama TSM yang tidak selesai di dalam proses, itu harus ditemukan. Oleh karena itu kebutuhan angket, sorry to say ya, itu untuk melihat seluruh problem ini sebenarnya secara nasional, sehingga tadi semua temuan itu bisa menjadi masukan untuk memperbaiki sistem ini. Kalau saya melihat misalnya, kalau kita menggunakan TSM itu, pendekatan pembuktian itu di dalam melihat hasil, yaitu tidak lagi melihat secara mikro, tetapi secara makro. Karena kalau misalnya pelanggaran terstruktur bisa dibuktikan dan sistemnya misalnya katakanlah dengan sistem bansos BLT ini yang bisa dibuktikan,
angket dari DPR bisa menemukan itu dengan meminta Menteri Keuangan, Jangan-jangan hak angket Menteri itu Sosial. justru lebih penting saat ini daripada gugatan ke MK kah? Kalau melihat kompleksitasnya, ya itu bisa terjadi seperti itu. Tetapi ini adalah keputusan politik kan. Tetapi putusan hukum yang akan menentukan sekarang apakah memang pemilu ini boleh dikatakan mengalami kecurangan. Tapi menurut Pak Maru, rekomendasi dari hak angket itu nanti akan sangat mempengaruhi alat buktinya juga akan sangat. Kalau misalnya temuan dari DPR sudah ditemukan, bansos yang dipergunakan atau BLT yang dipergunakan secara tidak sah, dan ada bukti bahwa misalnya presiden kita cawe-cawe ikut mencampuri itu merupakan pelanggaran terstruktur, dan kalau itu sudah sistematis sampai ke bawah, misalnya sampai kepala desa, karena itu pasti hasilnya masif, jadi tidak memerlukan. Karena cawe-cawe presiden tidak mungkin diperiksa di MK begitu kan Pak Maru, jadi sebaiknya memang hak angket itu ditempuh. Ya saya kira artinya begini, tidak, MK itu tidak selalu harus memerintahkan. Paradigmanya di MK itu sama dengan peradilan, siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Nah kalau itu kita harus robah dalam kondisi sulit, perspektif pembuktian bisa kadang-kadang dibalik. Siapa yang lebih berkuasa menguasai data, itu yang kita perintahkan untuk membuktikan. Misalnya KPU, benarkah ini tidak salah? Coba buktikan. Pembalikan bukti. Tambahan misalnya contoh ya. Kita mempermasalahkan adanya misalnya sistem IT. Itu ada dua, Sirekap dan sistem input, ya, input data dalam rekapitulasi berjenjang misalnya. Orang mengatakan kalau misalnya kita curiga, Anda buktikan dong. Ya gimana kita membuktikannya? Kita nggak pernah dapat akses, ya kan? Kalaupun kita bisa membuktikan, paling unit yang terkecil. Padahal kita tahu TPS itu jumlahnya 823.220. Kalau misalnya kita mempermasalahkan, kata Ketua KPU, cuma 2.325 saja masalahnya, karena yang itu bisa dikenali, kok bilang cuma dia? Apakah yakin memang cuma 2.325 kesalahan antara C hasil dan dibaca Sirekap itu misalnya? Apakah tidak kemudian kalau kita bicara tentang sebuah struktur yang sistematis, itu everything is set sebelumnya? Kan itu juga harus dibuka, dibongkar oleh ini. Karena saya ngulangin ini, mohon maaf ya, saya kedatangan anggota KPPS, walaupun itu harus dibuktikan. Dia berhasil membuka Sirekap itu pada pukul 13 lebih sedikit. Padahal kita tahu yang namanya penghitungan pukul 14 di waktu Indonesia bagian Barat kan. Tiba-tiba dia menemukan sudah terisi semua, ribuan TPS sudah terisi. Lalu dia bilang, saya bilang, kamu dilihat di provinsi mana aja, 4 provinsi Sumatera dan 1 di Jawa, dia bilang. Artinya saya ingin memastikan bahwa yang dia lihat itu adalah provinsi di waktu Indonesia bagian Barat yang seharusnya belum penghitungan. Nah, ini kan nggak bisa didekati dengan kriminalisasi, bahwa Anda menyampaikan berita bohong, tapi didekati dengan audit forensik sistem IT KPU, gitu. Baik, audit forensik sistem audit KPU itulah yang banyak didorong oleh koalisi masyarakat sipil saat ini untuk KPU bisa melakukan audit forensik. Nanti kita akan bahas soal itu. Saya kembali ke Pak Maru sebelum geser ke yang lain ya. Pak Maru, ada satu hal lagi yang menjadi keresahan. Saat ini kita tahu Anwar Usman kan sedang mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara begitu ya. Pertanyaan publik ini, Pak Maru, apakah Paman Usman mungkin nggak kembali lagi menjadi ketua MK pada saat kita mau menyidangkan nanti gugatan di MK? Secara teoritik maupun praktek itu tidak akan mungkin. Terutama ketika saya melihat gugatannya di TUN, dia menggugat surat keputusan dari ketua MK yang melaksanakan pelantikan daripada ketua MK. Karena itu adalah keputusan TUN yang dikatakan bukanlah berdasarkan kewenangan diskresionernya, tetapi itu tergantung kepada putusan dari MK yang tidak turut diuji. Jadi kalaupun itu kita anggap suatu keputusan TUN misalnya dulu, itu berantai dia, itu disebutkan Ketting speaking yang tidak bisa diisolasi di sini. Oleh karena itu adalah suatu yang sia-sia menurut saya. Apalagi putusannya sekarang Sela yang mengatakan supaya dikembalikan Pak Anwar ke posisi yang semula. Itu kereta api sudah sampai di Bandung, dia mau kembalikan ke Bogor, tidak ada cara, Karena putusan Sela itu menunda
yang belum terlaksana. Kalau sudah terlaksana tidak bisa ditunda. Saya kira demikian penglihatan saya. Baik, Mbak Titi, Koalisi Masyarakat Sipil kan juga bekerja untuk mengawal pemilu kita ini. Sudah jelaskah sebetulnya ditemukan kecurangan yang TSM? Iya, kalau kita bicara TSM kan kita bicara bukan kuantitatif ya, karena hasil yang diberikan pemilih bisa jadi memang itu dicoblos oleh pemilih. Tapi bagaimana dia mencoblos, latar belakangnya itu yang harus diungkap. Bisa jadi coblosan itu hasil tadi ya, proses pembelokan hak pilih karena pengaruh banyak hal. Jual beli suara, iming-iming, politisasi bansos, ketakutan kalau dia tidak memilih pilihan yang dikehendaki, maka dia tidak akan mendapatkan layanan publik, fasilitas publik, bansos dan lain sebagainya. Dan kalau kita lihat itu bisa dibuktikan, calon itu bisa misalnya menelusuri peta-peta di mana bansos itu dibagikan, lalu kemudian konfigurasi. Misal indikator kan kita banyak mencermati survei ya sebelumnya. Ini salah satu saja. Ketika sebelum bansos dibagikan, kondisi sosialnya itu seperti apa, dan setelah bansos dibagikan seperti apa. Nah, itu bisa dilakukan. Dan kalau kita evaluasi, ini memang problem pemilu 2024 itu karakternya khas. Menyangkut kesangsian, keraguan pada yang paling mendasar, konstitusionalitas pencalonan. Dari sana saja sudah mulai. Dia diikuti oleh rentetan-rentetan peristiwa yang tidak memulihkan keraguan atas konstitusionalitas pencalonan itu. Belum lagi misalnya dihadapkan pada kredibilitas penyelenggara pemilu. Dugaan soal manipulasi verifikasi partai politik itu jangan diabaikan loh. Bahkan DKPP menghukum, walaupun menghukum operator lapangan, tetapi ada partai politik yang diuntungkan menjadi peserta pemilu karena praktik manipulasi yang melibatkan KPU RI di dalam tuntutan di DKPP. Dan keterlibatan mereka sebagai peserta pemilu kan menguntungkan juga pasangan calon yang dia dukung. Jadi kalau melihat dari sana memang tantangannya adalah bagaimana menghubungkan tadi peristiwa-peristiwa ini sehingga itu berkorelasi dengan perolehan suara. Dan itu tugasnya tentu saja pasangan calon untuk membawa di Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya nonton Dirty Food. Saya langsung tanya ke Bang Ciko. Bang Ciko, kalau ini adalah tugas dari koalisi atau partai-partai yang menjadi pendukung capres tertentu. Ya karena bisa ke MK hanya pasangan calon. Masyarakat sipil kan tidak bisa. Seharusnya kan kalau kecurangan katanya sudah brutal, sudah terjadi dari hulu ke hilir, tidak sulit dong buat TPN Ganjar Mahfud, Timnas Amin untuk membuktikan kecurangan itu. Seharusnya nggak sulit. Sekarang sudah dalam proses mengumpulkan semuanya. Saya ingin menyambung apa kata Prof tadi juga, bahwa Bawaslu ini kan seharusnya juga bertindak tidak hanya pasif, tapi juga proaktif. Proaktif itu apa? Yang dibilang temuan, tidak hanya menunggu laporan. Film Dirty Vote misalnya. Itu jangan asal ditonton aja sama Bawaslu. Harusnya itu bisa menjadi salah satu temuan. Dari situ kan sangat sistematis mereka menjelaskan. Ya kan sangat runut di mana saja bisa terjadi pelanggaran dan sudah terjadi pelanggaran. Dan ini bisa menjadi bukti. Nah masalahnya ini kan apa yang dilakukan oleh Bawaslu sebagai salah satu unsur dari penyelenggara ini tidak maksimal. Ya ini makanya juga kembali kita bicara soal hak angket itu tadi. Ya kan penyelenggara baik pemerintah dan lain-lain. Seperti disampaikan oleh Mbak Titi. Nah artinya pembuktiannya itu seharusnya tidak sulit. Masalahnya ini di tempat kita ingin membuktikan itu dipersulitkan. Kalau ada yang mempersulit? Ya kita bicara Mahkamah Konstitusi kan. Iya kan, dia memudahkan bagi sebagian orang, mempersulit bagi sebagian orang. Kan kalau dari sisi ini termasuknya dimudahkan atau dipersulit kalau dari Prabowo Gibran? Kita dengerin aja lah. Mama nih lagi happy soalnya dia suaranya banyak. Soal pribadi dia dari tadi tuh pamer-pamer aja. Lagi break. Ya, kalau dari sisi kita TKN sebetulnya kita senang banget keluar Dirty Vote tuh. Dirty Vote itu sebetulnya jackpot terakhir buat Prabowo Gibran. Itu yang sebetulnya akhirnya menaikkan suaranya Pak Prabowo Gibran di terakhir itu. Karena akhirnya memporak-porandakan opini publik yang mungkin selama ini masih mengambang ya. Itu makanya kalau gue sih bersyukur banget tuh ada Dirty Vote tuh. Saya bisa terakhir dari mana? Dari mana? Sedikit saja saya geser terakhir ke Pak Muhammad ya. Jadi gini, saya misalnya paslon 01 mengajukan ada kecurangan di 2000 titik. Saya ajukan ke MK. Kira-kira ada waktu nggak MK mengeceknya satu persatu? Tidak ada. That's the point. Itu masalahnya. Ada sangat teknikal. Makanya kalau pendekatannya mikro nggak selesai. Tapi kalau pendekatannya makro ditambah dengan sense of justice hakim, nah itu baru bisa selesai. Baik. Terakhir, Prof Muhammad.
carut-marut yang terjadi selama proses pemilu 2024 ini sebetulnya siapa sih yang paling bertanggung jawab? Penyelenggara pemilunya atau lebih dari penyelenggara pemilu, misalnya kepala negaranya? Ya, tentu yang paling tepat untuk kita minta akuntabilitas adalah penyelenggara. Penyelenggara mandat undang-undang ada 3, KPU, Bawaslu, DKPP, dengan masing-masing tuduhan yang diberikan kepada 3 lembaga ini. Jadi saya setuju, ini yang pertama harus kita minta pertanggungjawaban. Makanya kita harus mendorong KPU, Bawaslu, dan DKPP menjawab setiap aduan masyarakat. Jangan didiamkan, dan itu harus respon cepat. Karena begini, core bisnis penyelenggara itu adalah public trust, menjaga kepercayaan publik. Kalau KPU, Bawaslu, dan DKPP menggunakan 12 asas dalam prinsip-prinsip undang-undang pemilu, cepat, akuntabilitas, jujur, adil, mandiri, setiap laporan itu dijawab. Sehingga tidak ada keraguan orang terhadap apa yang menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu. Yang kedua, pemerintah juga kita bisa minta pertanggungjawaban. Pemerintah ini kan memberikan dukungan, anggaran, SDM, fasilitasi. Ya, jadi kita berharap pemerintah itu di situ saja posisinya, jangan masuk ke lapangan gitu loh. Nah, itu kira-kira seperti itu. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih Prof. Muhammad, Mbak Titi, Prof. Maru, kemudian Bang Ciko, Bang Maman, dan juga Bang Refli. Kita tunggu bagaimana kelanjutan dari hak angket. Saya Zilvia Iskandar, mewakili rekan-rekan bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa lagi di Kontroversi minggu depan. Terima kasih.